الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam satu hadis qudsi disebutkan, inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umur al-masajid wa julasa'il Qur'an wa bildanil Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam satu hadis qudsi, inni ahammu bi azabi, aku ingin menurunkan azab atau bala di suatu kampung atau di suatu tempat. Falamma ra'aital umur al-masajid, saya menahan bala itu karena saya melihat masih ada hamba-hambaku yang memakmurkan masjid. Wa julasa'il Qur'an, dan masih ada orang duduk-duduk membaca Al-Quran. Wa wildanil Islam, dan anak kecil yang belum tahu agama tapi dia datang untuk melaksanakan sholat. Anak-anak kecil yang masih mengaji, anak-anak kecil yang doa, anak-anak kecil yang ikut sholat bersama dengan kita. Itu yang menyebabkan bala itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya di suatu kampung selama ada masjid, kemudian orang masih isi untuk sholat berjamaah, dan anak-anak kecil itu ikut juga melaksanakan ibadah, termasuk belajar membaca Al-Quran, anak-anak TPA yang masih kecil itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan bala di tempat itu. Jadi tiga hal ini sebenarnya menjadi penolak bala. Ada beberapa sebenarnya penolak bala, termasuk surah Yasin, itu juga menolak bala. 70 bala yang akan diturunkan itu ditarik ke langit. Itu sehingga kenapa Rasulullah membaca surah Yasin setiap malam. Cuma kita biasanya itu cuma membaca surah Yasin setiap malam Jumat. Ya tidak apa-apalah. Ya, karena kadang-kala juga memang Pak, iman itu akan terpengaruh oleh keadaan. Kadang-kala orang beriman itu bisa bertambah karena keadaan. Jadi ada orang beriman karena nanti ada musibah. Biasa baru dia akan teringat. Jadi itu iman bertambah karena musibah yang ada. Makanya setiap musibah yang kita alami, itu sebenarnya kalau kita mau merujuk ke hadis Rasulullah, bahwa umatku, kata Nabi, itu tidak akan pernah diazab oleh Allah. Jadi sampai hari ini saya masih berpegang pada hadis itu, bahwa selama ada umatnya Rasulullah yang melaksanakan ibadah, di tempat itu tidak akan diazab. Kemarin banyak orang mengatakan peristiwa di Palu itu adalah azab yang diturunkan oleh Allah, karena begitu dahsyat. Likuifaksikan itu baru 5 kali terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia, di mana tanah itu digulung. Itu sebenarnya likuifaksi bahasa modernnya. Itu hanya 5 kali terjadi dalam sejarah. Tapi orang mengatakan itu adalah azab untuk umatnya Rasulullah. Saya mengatakan tidak. Nabi itu sudah berdoa, selama masih ada umatku, masih ada hambamu yang melakukan kebaikan, jangan kau turunkan azab di tempat itu. Dan Allah kabulkan permintaan Nabi. Jadi orang-orang itu yang selalu teriak-teriak bahwa itu adalah azab, disiksa, itu karena tidak tahu hadis. Tapi kalau kita mengatakan, kan dia banyak yang meninggal, terjadi gempa bumi, kemudian ada likuifaksi, kemudian terjadi tsunami. Mestinya kita melihat, bukan melihat musibahnya. Selalu Rasulullah mengajarkan kita untuk melihat hikmah di balik segala peristiwa. Kadangkala dengan hal seperti itu yang diturunkan oleh Allah supaya orang itu sadar.
Makanya ada orang sakit, nanti sakit baru berdoa. Waktunya tidak sakit, tidak pernah berdoa. Pas selesai salam langsung lupa keluar untuk kerja rezeki. Sekalinya ada sakitnya, selesai salam zikir dulu, berdoa, baru serius lagi. Bangun tengah malam sholat tahajud, karena dia kena penyakit mah. Nanti sholat duha kalau ada utangnya. Kan begitu, artinya musibah-musibah seperti itu harus kita pahami. Kita anggap musibah padahal bukan. Kalau mengatakan bagaimana dengan peristiwa Palu, saya mengatakan lihat akhirnya. Orang yang mati syahid itu siapa? Yang pertama orang yang meninggal tertimpa bangunan, itu mati syahid. Yang kedua orang yang mati tenggelam, itu mati syahid. Jadi sebenarnya Allah ingin menyelamatkan umatnya Rasulullah. Seperti itu. Kalau musibah turun yang diturunkan oleh Allah, itu mencari bagaimana caranya supaya orang yang meninggal itu mati syahid. Tsunami itu yang menyebabkan orang meninggal dalam keadaan tenggelam, itu kan mati syahid. Bahkan kemarin COVID, corona, orang meninggal karena terkena penyakit taun, itu kan mati syahid. Jadi sebenarnya orang yang mati syahid itu justru selamat. Dan saya mengatakan orang yang mati itu kemarin di Palu karena likuifaksi, orang yang meninggal itu karena tenggelam berkat adanya tsunami. Saya mengatakan itu sudah dipastikan bisa selamat dibanding kita yang hidup. Begitu. Makanya agama ini itu sudah betul-betul Pak Nabi sudah minta itu. Ada beberapa permintaannya Rasulullah itu. Cuma ada satu yang dua tidak diizinkan, tapi satu dirubah, satu tidak dikasih. Ketika Rasulullah meminta, ya Allah, jangan engkau jadikan umatku bertikai hingga dia saling membunuh. Allah mengatakan, oh itu tidak aku berikan kepadamu Muhammad. Jadi umat Islam ini karena ada doanya sebelumnya. Jangan engkau jadikan Islam ini dikalahkan oleh umat-umat lain. Allah mengatakan saya kabulkan Muhammad. Maka dimanapun orang Islam kalau berperang pasti menang. Kalau melawan, non. Tapi kalau melawan sesamanya Islam, kan dua-duanya yang mati. Makanya, jadi karena tidak bisa dikalahkan oleh yang lain, Nabi sudah berdoa, jangan engkau membuat umatku kalah dengan yang lain. Dan itu akan selalu menjadi yang terbaik. Itu memang janji Allah kepada Rasulullah. Tapi sekarang ini kan yang terjadi, Islam baku bentrok dengan Islam. Dan itu doa yang tidak diijabah oleh Allah. Karena Nabi mengatakan jangan engkau membuat dia bertikai hingga saling membunuh. Dan Allah tidak terima itu. Dia tolak itu permintaannya Nabi. Makanya di Iran sana, di Syria, kemudian di Irak, yang terjadi kan Islam dengan Islam. Sekarang Sudan Selatan dengan Sudan Utara. Itu sekarang parah. Sudan sekarang itu Pak, itu karena salah aja melangkah. Ini bahayanya kalau orang ekstrim kemudian memimpin. Yang suka menyalahkan orang itu memimpin, itu fatal. Mereka itu kasih ke masjid sedikit, itu biasa-biasa saja. Cuma tidak mau tunduk kalau sedikit. Nanti kalau besar, dia akan membunuh yang lain. Itu kan parah. Sekarang apa yang terjadi di Sudan itu kita mestinya berkaca. Bahwa dimanapun negara ada aliran ekstrim yang hanya membenarkan dirinya, itu akan pasti kehancuran. Dan itu doa yang diminta oleh Nabi supaya tidak terjadi, itu Allah tidak kabulkan. Maka Indonesia itu akan seperti itu. Semua negara Islam akan mengalami hal itu. Yang berperang itu adalah sesamanya Muslim. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, ya'ti fi akhir zamani min ummati, nanti di akhir zaman umatku, maka akan la taqumus sa'ata asara ayatin, tidak akan terjadi kiamat kecuali datang 10 tanda. Nah, kiamat ini Pak ada tandanya. Jadi tanda itu akan datang beriringan, ada yang mengatakan itu punya jarak. Salah satu tanda yang jelas itu adalah terjadinya huru hara. Bahkan yakhruju Ya'juj dan Ma'juj yang silu Isa bin Maryam min manaratil bayda, bahwa adanya suatu suku itu, dua suku namanya Ya'juj dan ada satu namanya Ma'juj. Suku ini selalu bertengkar dari dulu. Tapi Iskandar Zulkarnain itu memberikan lapisan baja hitam dia cairkan, kemudian dia tutup, itu dia tempati sehingga tidak bisa keluar. Tapi di akhir zaman kata Nabi ini akan keluar. Setiap sungai yang dia lewati dia akan minum airnya dan itu akan habis. Setiap pepohonan dan bangunan yang tinggi yang dia lewati dia akan hancurkan semua. Ya'juj dan Ma'juj ini kan akan terus menghancurkan semua
apa yang dia lewati. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi, bahwa suku yang besar, dan sekarang kan belum keluar. Saya pernah baca satu riwayat bahwa mereka itu selalu menggali dan menggali. Dia akan gali itu karena itu ditutupi dengan lapisan baja. Yang melapisi lapisan baja itu adalah Iskandar Zulkarnain, salah seorang raja yang berkuasa, dikatakan memiliki 2 tanduk kekuasaan. Mereka ini selalu menggali supaya bisa keluar. Tapi setiap dia gali, sudah mau tembus, berhenti lagi. Dia mengatakan besok lagi baru kita akan melanjutkan. Tapi setiap dia berhenti menggali, itu tertutup kembali. Nah, di dalam riwayat dijelaskan kapan dia bisa tembus. Dia mengatakan nanti dia bisa tembus ketika orang di dunia ini berjanji tidak lagi mengucapkan kalimat insya Allah. Ketika orang di dunia ini berjanji sudah tidak menggunakan kalimat insya Allah, maka dia akan tembus keluar. Dan inilah yang akan membunuh semua apa yang dia lewati. Dan ini kan huru-hara akhir zaman. Dan dia akan berjalan sampai ke timur. Bahkan kalau kita buka dalam satu riwayat mengatakan akhir zaman itu akan muncul 3 bendera. Yang pertama adalah bendera putih dengan kalimat la ilaha illallah, bendera hitam dengan kalimat la ilaha illallah, bendera putih dengan syahadat, kemudian bendera kuning dengan takbir itu. Dan sekarang kan muncul bendera hitam, itu ISIS dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sudah muncul. Makanya tanda-tanda akhir zaman ini sudah muncul. Kemudian tanda-tanda kecilnya. Yang besar sekali itu kan seperti ketika matahari terbit di barat, kemudian tenggelam di timur. Sekarang kan yang tanda-tanda kecil sudah ada. Ketika seorang budak melahirkan raja. Ini kan sudah terjadi sekarang, Pak. Mana yang dimaksud budak melahirkan raja? Orang tua melahirkan anak, tapi anaknya yang perintah orang tuanya. Sekarang kan sudah terjadi. Anaknya pegang HP, mamanya yang bekerja. Anaknya nonton TV, baru mamanya yang mencuci. Itu kan yang diadukan. Mamanya yang jadi budak, justru anaknya menjadi kaya. Kemudian Nabi mengatakan ketika orang lebih mencintai binatang daripada kedua orang tuanya. Sekarang sudah terjadi. Anak-anak pelihara kucing. Dia rutin memberikan makanan kucingnya setiap pagi, tapi dia tidak pernah memberi makan kepada orang tuanya. Itu kan sudah terjadi sekarang. Ketika masjid-masjid dibangun dengan kotak, masjid itu tidak akan bundar, tapi dia akan menjadi kotak. Dan sekarang masjid dibangun dengan kotak. Di kampung-kampung itu sudah banyak. Bahkan masjid tidak direnovasi di dalam. Di luarnya saja dipercantik model kotak. Itu kan sudah muncul. Dan itu tanda akhir zaman. Itu sekarang sudah muncul semua. Kemudian orang-orang yang tidak pintar itu, orang-orang yang awalnya pakai sandal, itu sudah menjadi pejabat. Sekarang kan sudah banyak. Artinya apa? Pelaku-pelaku narkoba yang tidak pernah sekolah, tidak ada kadar pendidikan dia lewati, keilmuannya tidak mumpuni, tapi karena punya uang, dia sogok sama orang sehingga dia bisa jadi pemimpin. Itu kan terjadi sekarang. Orang-orang yang pakai sandal itu sudah bangun rumah bertingkat. Orang yang kerja puluhan tahun, Pak, tidak bisa bangun rumah. Kemudian sekarang ada orang muncul hanya 1 bulan langsung bisa bikin rumah 10 tingkat. Kenapa? Itu karena narkoba. Itu semua tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan itu muncul sekarang. Makanya tanda-tanda yang besar itu kan ada 10. Yanzilu Isa bin Maryam min manaratil baydha. Nabi Isa akan turun dari manaratil baydha bil yaumil Jumat, pada hari Jumat. Itu bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa masih basah rambutnya. Manaratil baydha itu kan sudah dibangun. Dan itu belum dibangun, Nabi sudah sebutkan bahwa manaratil baydha akan turun Nabi Isa di situ. Dan dia akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi nanti ini akan ketemu. Dajjal juga akan keluar. Makanya Rasulullah mengatakan, takutlah kalian dengan fitnatul Dajjal. Karena fitnatul Dajjal ini tidak akan ada yang dia sisa. Kecuali ada 2 kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Yang pertama Makkatul Mukarramah, yang kedua Madinatul Munawwarah. Karena ini ditutupi oleh saf-saf barisan malaikat. Selain itu semua akan masuk. Maka Rasulullah mengatakan, wahai umatku, saya ingatkan kepadamu dengan satu wasiat. Siapa yang membaca, menghafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, maka dia tidak akan kena fitnatul Dajjal. Itulah sehingga kenapa kita dianjurkan menghafal surah ini. Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Hafal itu, Pak, bukan dibaca. Siapa yang menghafal itu kata Nabi, maka dia tidak akan kena fitnatul Dajjal. Karena fitnatul Dajjal ini akan kata, ustaz akan kena, anak-anak kita akan kena. Nabi mengatakan suruh anak-anakmu masuk ke dalam kamar.
Bahkan di dalam kamar mereka pun akan terpengaruh dengan fitnatul dajjal, akan kena dengan fitnatul dajjal. Saya kemarin mengatakan kemungkinan besar yang dimaksud dengan dajjal ini adalah internet. Kenapa internet? Itu kan dajjal satu mata itu. Dan itu kafir, kebohongan. Sekarang kan sudah muncul. Semua orang tertuju pada internet. Matanya melihat terpusat ke situ. Kemudian dajjal ini di mana-mana dia. Kalau dia mengatakan hujan, hujan. Kalau dia mengatakan mau ke Amerika, langsung ada di Amerika. Kalau dia mau mengatakan ada di sini, langsung di situ. Internet kan juga begitu. Coba kita buka di Google itu. Kalau kita ketik Amerika, Amerika. Kalau hujan, hujan. Bahkan orang mati bisa ceramah, Pak. Iya. Itu kalau kita melihat secara ilmiah, fitnatul dajjal itu sebenarnya adalah internet. Dan disitulah pusat kebohongan. Nah, ini makanya hati-hati. Dan ini muncul sekarang. Fitnah di situ ada di mana-mana. Dan muncul sekarang apalagi ada lagi namanya prank-prank. Itu. Jadi bikin akun-akun baru dia bikin konten prank. Jadi dia bikinlah judul-judul ini memberikan fitnah. Kemudian itu yang kita percaya. Itu yang fatal. Guru sudah mulai hilang. Orang mengambil ilmu tidak lagi mengambil adab. Karena belajar di internet itu, Pak. Itu ilmunya pindah tapi adabnya tidak pindah. Kita nonton penceramah di HP itu biar tidak pakai celana bisa. Nonton HP itu untuk penceramah biar tidak pakai baju bisa. Ongkang-ongkang kaki di situ bisa. Baring-baring bisa. Tapi kalau ngaji di depan ulama tidak mungkin kita lakukan itu. Artinya apa? Orang belajar di internet itu yang pindah ilmunya tapi tidak pindah akhlaknya. Adabnya tidak pindah. Dari situlah sekarang banyak orang pintar tapi tidak beradab. Kenapa? Karena ngajinya banyak melalui YouTube. Jadi ustaznya itu ustaz Google. Ya. Nah, jadi dia pakai kitab, bukan kitab Riyadus Shalihin, bukan Irsyadul Ibad yang dibaca, tapi kitab WhatsApp. Nah, itu. Jadi itu yang dia pakai. Sehingga muncul sekarang banyak pintar tapi tidak ada adab. Melaksanakan sunnah katanya tidak, tapi tidak menjaga akhlak. Ada orang sikil, dia lompat saja itu. Kenapa? Ilmunya ada tapi adabnya hilang. Padahal adab selalu di atas daripada ilmu. Kalau engkau belajar ilmu 10 tahun, mesti kau belajar adab 20 tahun. Kenapa? Adab lebih susah dibentuk daripada ilmu. Kalau ilmu, Pak, yang penting tahu selesai. Tapi adab itu butuh karakter. Dan ini yang hilang sekarang. Banyak orang pintar, Pak. Tapi kepintarannya itu justru hilang berkahnya karena adabnya tidak ada. Sekarang kan banyak. Mengkafirkan ini, menyalahkan ini. Kita masih sikit, dia sudah lompat. Lewat saja. Orang-orang tua dulu itu, kita dulu itu luar biasa, Pak. Saya masih rasakan. Makanya mendidik anak-anak itu penting. Mendidik dengan adab. Sekarang kan anak-anak tidak ada adabnya. Hilang semua. Biasa dulu itu kalau guru, kita takut lewat di depannya. Takut sekali. Mutar itu. Sekarang anak-anak langsung mapaces dengan gurunya. Waduh, parah memang sekarang. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jaga adab-adabnya anak-anak kita. Belajar di YouTube itu boleh. Tapi hati-hati dengan belajar yang hilang berkah. Sehingga ketika berkah ilmu itu dicabut, maka tidak ada nilainya suatu ilmu pengetahuan yang kita miliki. Karena adab yang lebih utama. Itulah sehingga Rasul mengatakan, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ilmu di waktu itu sudah hebat, Pak. Di masa Nabi itu ilmu sudah hebat. Tapi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan itulah yang harus kita contoh. Begitu tinggi adabnya Rasulullah, begitu agung. Sehingga para malaikat pun bertasbih kepadanya. Ketika kita miliki itu, maka kita adalah menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau hanya pintar tapi tidak ada akhlak, Allah akan mencabut barakah di tempat itu. Dan ini yang terjadi sekarang, Pak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.